Shalom, selamat siang generasi muda yang diberkati Tuhan. Saya percaya dimanapun saat ini kamu berada, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena itu, dan siang hari ini tetap menikmati hari-harimu. Jangan pernah merasa bahwa kamu hidup ini menghadapi setiap persoalan itu sendiri. Bukan, tetapi kamu menghadapi setiap persoalan itu dengan bersama Tuhan. Pilihan ada di tanganmu. Ketika kamu menjadi orang yang hebat dan menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang mau mencapai cita-cita dan menjadi orang yang meraih impian yang luar biasa adalah pilihanmu. Karena itu jangan pernah khawatir dalam setiap hari-hari kita. Karena itu perlu kita menentukan hidup kita, menentukan masa depan kita bersama Kristus. Karena itu tetap ikutin keinginanmu sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Karena itu pada siang hari ini, yaitu saya akan membahas tentang your choice. Pilihanmu ada di tanganmu. Namun sebelumnya, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami, bahwa generasimu di Indonesia ini Engkau pakai, Engkau pilih Tuhan untuk menjadi pelayanmu, menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Sebab firman-Mu tidak ada seorang pun yang dapat merendahkan, tidak ada seorang pun yang menganggap kami merendah Tuhan di masa muda kami, karena kami tahu bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Syukur bagimu, nyatakan Yesus. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka generasimu selamatkannya Bapa. Engkaulah kekuatan dalam hidup, kepastikan dalam hidup kami. Engkau tetap ada setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang menentukan pilihan masa depan kami. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus.
Suruh isi
bagimu. Terima kasih Bapa, bahwa Engkaulah segalanya dalam kehidupan, bahwa Engkau mengenal setiap pribadi kami, bahwa Engkau mengenal setiap generasi muda, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, generasi muda, saudaraku, bahwa kehidupan ini kita terkadang merasakan bingung untuk memilih hal yang benar di dalam kehidupan kita, karena enggak semua orang itu mau mengakui sesuatu kehidupan yang mau benar. Setiap orang mau ingin mencari sesuatu sejati dirinya, yang tambah lagi generasi sekarang ini, kehormatan, jabatan, apapun itu, seseorang untuk mencari kehormatan yang tinggi itu, tentu dia memilih untuk lebih tidak benar gitu ya, memilih jalan hal yang buruk gitu, sampai ujung-ujungnya seseorang itu hanya untuk dilihat menjadi lebih baik, untuk lebih bahwa dia adalah untuk lebih menonjol, lebih integritas, hanya untuk lebih menonjol ke depannya, sehingga dia memilih jalan yang sangat buruk, sampainya dia menjatuhkan temannya. Itu generasi sekarang ini, zaman-zaman mineral ini, sangat sulit kita perhatikan, sangat sulit kita mengubahkannya. Namun saat kita mempunyai ada satu hal, yaitu pribadi yang benar-benar, yaitu mengenal Yesus, keyakinan yang percaya kepada Yesus, pasti tentunya kita ada tujuan kehidupan kita yang benar, sehingga kita bisa memilih yang benar. Pilihan itu bukanlah hal yang gampang. Ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita akan pasti memilih hal yang sangat ragu. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, dan kita memilih, dan kita sudah berdoa, dan kita sudah percaya bahwa Tuhan, jika saya milih, maka Tuhan itu akan pilih, bahwa itu hal yang sangat luar biasa. Karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun kamu berada, tentukan pilihanmu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jangan sampai kamu memilih hal yang tidak baik, sampai kamu menjatuhkan yang lain, sampai kamu egois, sampai kamu melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga pilihanmu itu sangat fatal bagi Tuhan. Generasi muda, ketika kita memilih hal yang baik itu, yaitu ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus, bahwa pengharapan itu saat kita punya pilihan yang benar, bahwa Yesus akan memberkati itu. Karena itu, pastikan bahwa kita sudah memilih hal yang baik yang sesuai Tuhan tentukan. Kita baca di dalam Amsal 16 ayat 9. Ya. Amsal 16 ayat 9. Firman Tuhan bilang, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Jadi generasi muda, saat kita memikirkan kita mau arah kemana, bagaimana ke depannya, pasangan hidup kayak gimana, semua orang sudah menikah, saya belum misalnya, saya masih jomblo katanya. Tapi saat kita memikirkan itu, ya otomatis kita milih, daripada saya mendengar kata-kata itu, ya saya udah hal-hal yang gampang aja gitu ya. Tetapi itu sudah kita pikirkan hal yang sangat buruk gitu ya. Kenapa kita udah capek gitu, mau nggak mau ya kita harus mengikuti ini sendiri lah. Jadi kayak gosen itu ada datang dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita memikirkan itu, apakah sudah sesuai Tuhan inginkan? Belum tentu. Tetapi maka dibilang firman Tuhan, ya, hati manusia memikirkan jalannya. Jadi itu jalan kita, jalan Tuhan belum tentu gitu ya. Tetapi Tuhan yang menentukan arah langkah kita. Ketika kita sudah memilih, itu belum tentu Tuhan sudah menentukan itu. Kita menentukannya, itu tindakan kita.
Tapi saat kita sudah mau menjalani pilihan kita, itu ada satu konsekuensi atau resiko yang harus kita hadapi. Tapi ketika kita memilih, Tuhan, aku memilih jalanku, aku mau ingin kuliah, Tuhan, aku mau jadi orang kaya, Tuhan, kau berkati, apakah kau izinkan. Itu satu luar biasa dalam kehidupan kita. Artinya kita ingat Tuhan, Sang Pencipta kita, yang sebagai dalam kehidupan kita, inspirasi hidup kita. Kebanyakan kita gagal memilih, kita kebanyakan gagal dalam masa depan semuanya. Kenapa? Kata kita salah memilih. Kita semuanya tidak namanya Tuhan gitu, namanya kita sendiri gitu ya. Tapi kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat, tetap menjalin proses hidup ini, kita harus memilih dengan bersama Tuhan. Karena itu ketakutan dan kekhawatiran itu seperti bunga yang dibayar di depan untuk sesuatu yang mungkin tidak pernah kita miliki, ya. Jadi artinya adalah ketakutan dan kekhawatiran itu tentu kita miliki, tapi itu harus kita kalahkan, ya. Supaya kita tetap menjadi generasi yang kuat, menjadi manusia yang kuat, menjadi orang-orang yang hebat yang tidak tergoyangkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita frustasi, depresi karena pilihan kita itu gagal, maka kita lakukan adalah bahwa kita kembali lagi bahwa Tuhan tidak pernah menyerah untuk menolong kita. Bahwa kita mengatasi keterbatasan kita, maka kita harus mengembangkan diri kita sendiri. Jangan pedulikan orang lain. Jangan dengarkan gosip orang-orang yang tidak mendukung. Tapi mari kita merenungkan bahwa selama kita hidup, Tuhan yang memelihara kita. Jadi mengikuti jalan kita sesuai kehendak Tuhan. Ada menarik menyimak kisah, yaitu Wilma Rudolph di atas yang memberikan catatannya penting bagaimana kita mengupayakan peningkatan hidup dan keberhasilan dengan mengatasi keterbatasan kita. Jika kita memperhatikan dengan seksama, maka ada beberapa hal pelajaran berharga dari kisah antara dari si jadi Wilma Rudolph ini, yaitu pertama, keterbatasan fisik tidak boleh membatasi kemajuan berpikir, ya. Jadi si lompatan, jadi kita perhatikan lompatannya si Wilma Rudolph ini membuat memiliki daya yang juangnya yang luar biasa, ya. Dia punya keterbatasan fisik yang kurang, tapi bukan berarti dia tidak bisa berlari, tidak bisa meraih impiannya. Namun dia itu adalah membuat memiliki daya yang juang luar biasa dan untuk mengukur sebuah prestasi yang gemilang, ya. Jika tidak akan pernah lahir pelari yang cepat, yang tangkas, ya. Kalau kita pikirkan nggak bisa, si Wilma ini nggak bisa berlari gitu karena keterbatasan yang kurang gitu, fisik yang kurang. Namun bukan berarti kita untuk menjadi orang hebat itu bukan harus sempurna gitu. Tapi kita justru harus menyemangatin diri kita sebagaimana kisah nyata yang si Wilma ini, ya. Yang kedua yaitu ketekunan dan keuletan membuat hasil yang baik, ya. Si Wilma ini dia terus ulet, ya, gairah gitu berjuang. Dan ketiga, proses menghasilkan capaian yang ada dalam diri kita. Kita perhatikan kisah si Wilma ini adalah hal poin, ya. Jadi saya bacakan. Pertama, keterbatasan fisik tidak boleh membatasi kemajuan berpikir. Dan kedua, ketekunan dan keuletan membuat hasil yang baik. Ketiga, proses menghasilkan capaian yang ada dalam diri kita. Jadi teman-teman, pilihan si Wilma ini sangat luar biasa. Dia menentukan. Artinya, jika kita memilih untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai prestasi, maka kita harus semangat. Jangan setengah jalan kendor gitu, ya. Karena apa? Karena ketika kita memilih dan kita tidak
menjalaninya, ya semua pilihan yang benar, pilihan kita itu tidak akan bisa kita capai. Maka kita dalam hidup ini haruslah memiliki tujuan. Ketika kita tidak punya tujuan, kita nggak tahu arahnya kemana. Gitu. Maka kita baca di dalam Filipi, Filipi pasal 4 ayat 13. Pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan bilang seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara dapat Tuhan tanggung. Jadi pilihan apapun, resiko apa yang kita alami, ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan, kemenangan, semangat berjuang. Karena itu satu hal dalam kehidupan kita sama dunia ini, jangan pernah kita merasa kita ada seorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, pengangguran, tidak. Selama kita masih punya kekuatan, kita sehat, apa yang kita lakukan, itulah kita menentukan pilihan kita hidup. Kita bukan menjadi orang penganggur. Seorang yang selesai tamat kuliah, dia ini bukan berarti dia menganggur. Tapi kalau menganggur itu dia nggak melakukan apa-apa, itu menganggur ya. Tapi kalau dia masih bisa melakukan pekerjaan rumah, dia beraktivitas, dia kreativitas, itu adalah pekerja. Artinya dia itu ada sesuatu yang dihasilkan. Jadi menghasilkan sesuatu itu bukan bekerja, gaji upah, bukan. Tetapi misalnya kita seperti ini, misalnya kayak orang-orang yang tuh YouTuber, orang-orang yang sharing-sharing semuanya dalam kekristenan, ada dalam Qurannya semua. Itu bukan menganggur gitu. Artinya adalah gajinya ada gitu dari Tuhan sendiri. Jadi jangan pernah merasa dirimu kamu seorang penganggur. No, jangan merasa dirimu aku nggak seperti dia. Setiap orang keberhasilan itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah menganggap dirimu itu nggak berguna gitu. Makanya kamu harus memiliki pilihanmu untuk menjadi seorang yang luar biasa. Ya. Kita baca dalam Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 21, firman Tuhan. Firman Tuhan bilang ini. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Amin. Jadi suatu hal yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Ada satu masyur yang harus kita akan menikmati, itu berkat dari Tuhan. Jadi tentukan pilihanmu untuk lebih baik. Karena itu jangan mengabaikan setiap hal-hal yang baik, nasihat hal yang baik. Ketika ada orang yang baik yang mendukungmu, responinlah itu. Raihlah impianmu sesuai dengan pilihanmu, kemampuanmu sendiri, talenta yang Tuhan kasih. Jadi kamu tidak seorang yang menganggur. Ingat, kita semua adalah orang hebat yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Ingat, kita di dalam dunia ini adalah ada tujuan Tuhan yang sangat luar biasa. Oke? Jadi kita orang yang berguna. Dan bagaimanapun kondisi kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Karena itu tetap semangat, tentukan pilihanmu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hambamu bersyukur, hambamu sudah berhenti bicara. Tuhan, siapapun yang mendengarkan, siapapun yang Tuhan, yang akan Tuhan melihat setiap sharing-sharing dan dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan memberkati biar mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, sehingga mereka tahu pilihan mereka yang sebenarnya sesuai kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menentukan pilihan kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, terima kasih bagi teman yang sudah menonton video ini. Saya percaya saat teman-teman mendengarkan seri ini, Tuhan akan berkati kita. Yesus berkati. Bye.